Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia, terdapat seorang lelaki dari kaum Ansar bernama Nuaiman bin Amr al-Ansari, yang dikenal bukan hanya karena keimanannya, tetapi juga karena candaan-candaannya yang tak terlupakan. Ia tinggal di Madinah dan termasuk dalam kelompok orang-orang awal yang memeluk Islam. Meski hidup dalam lingkungan wahyu dan ketakwaan, Nuaiman membawa warna yang berbeda. Ia menghadirkan tawa di tengah keseriusan, namun tetap menjaga adab dan kecintaannya kepada Rasulullah. Orang-orang mengenalnya sebagai pelawak istimewa di antara para wali, yang tetap mulia di sisi Allah. Nuaiman memiliki sifat jenaka sejak muda, bahkan sebelum masuk Islam. Namun setelah memeluk Islam, candaan-candaannya tidak pernah mengandung dusta atau keburukan. Ia hanya menghibur dengan kecerdasan dan spontanitas yang mengagumkan. Ia juga sangat mencintai Rasulullah SAW dan selalu berada di sekitarnya. Rasulullah pun mengetahui kebiasaan Nuaiman ini dan tidak pernah memarahinya selama candaannya tidak melanggar batas. Malah, Nabi kadang tersenyum bahkan tertawa mendengar kisah-kisah unik yang dibuat oleh Nuaiman. Salah satu kisah paling terkenal terjadi saat rombongan dagang dari luar Madinah tiba dan Rasulullah duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Nuaiman melihat seorang penjual membawa makanan dan memutuskan untuk membuat ulah. Ia berkata kepada penjual itu, "Bawa makanan itu ke Rasulullah, nanti aku bayar." Penjual pun datang ke hadapan Rasulullah dan memberikan makanan sambil berkata, "Ini makanan yang dipesan." Rasulullah bertanya, "Siapa yang memesan?" Ia menjawab, "Nuaiman." Maka Rasulullah tertawa, dan memanggil Nuaiman sambil tersenyum. Ketika Nuaiman datang, Rasulullah bertanya, "Wahai Nuaiman, apakah engkau yang menyuruh dia membawakan makanan ini untukku?" Nuaiman menjawab dengan polos dan jujur, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau memakannya, tetapi aku tidak punya uang untuk membayarnya." Rasulullah kembali tertawa, lalu beliau membayar makanan itu dari kantongnya sendiri. Inilah bentuk cinta yang luar biasa dari seorang sahabat, bercanda tanpa menghina, dan seorang nabi yang penuh kasih, tak merasa tersinggung sedikitpun. Kisah ini menyebar di kalangan sahabat dan mereka semua menertawakannya dengan penuh kehangatan, bukan untuk merendahkan, tapi karena mengenal Nuaiman adalah mengenal kebaikan hati dan kecerdasannya dalam mencairkan suasana. Candaan-candaannya seperti itu tidak terjadi sekali dua kali. Setiap kisahnya menjadi bagian dari mozaik kenangan indah yang melekat dalam sejarah Islam. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, kenangan akan canda Nuaiman masih tertawa di hati umat Islam, sebagai pelajaran bahwa dalam keimanan pun ada ruang bagi tawa yang mendidik dan menyejukkan. Pada suatu hari, Nuaiman kembali membuat kejutan yang tak kalah menggelitik. Dikisahkan bahwa salah seorang sahabat dari luar Madinah datang berkunjung, dan tinggal sementara di rumah salah satu sahabat di kota itu. Lelaki itu membawa unta betina yang sangat bagus, berwarna merah dan sehat, yang diikatnya di depan rumah. Nuaiman yang sedang lewat memperhatikannya dengan penuh minat, lalu tiba-tiba tergelitik ide iseng yang tak biasa. Ia mendekat, melepaskan unta tersebut, dan menjualnya di pasar dengan harga yang cukup tinggi. Setelah menjual unta itu, Nuaiman segera pulang dan pura-pura tidak tahu menahu. Tak lama, sang pemilik unta keluar dan terkejut mendapati untanya telah lenyap. Setelah menyelidiki, barulah diketahui bahwa unta tersebut dibeli oleh seseorang di pasar dari, siapa lagi kalau bukan Nuaiman. Lelaki itu marah dan datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan kejadian itu. Maka Rasulullah pun memanggil Nuaiman sambil tersenyum menahan tawa, karena ini bukan pertama kalinya sang sahabat membuat kehebohan. "Wahai Nuaiman, mengapa engkau menjual unta yang bukan milikmu?" tanya Nabi dengan nada lembut namun penuh makna. Nuaiman menjawab dengan wajah polosnya, "Wahai Rasulullah, aku hanya ingin membuat mereka tertawa. Tidak ada niat jahat sedikit pun dalam hatiku." Rasulullah pun tidak marah. Sebaliknya, beliau tersenyum lebar dan kembali membayar uang ganti kepada pemilik unta, lalu mengembalikan hewan tersebut. Para sahabat yang mendengar kejadian ini tertawa geli, karena mereka tahu hanya Nuaiman yang bisa berani bertindak seperti itu, dan tetap selamat. Candaan Nuaiman selalu unik karena tidak melukai siapapun, tidak membuat seseorang merasa direndahkan, dan tak ada niat mencuri. Ia hanya ingin membuat suasana ceria, dan memang berhasil. Rasulullah SAW pun tidak hanya menoleransi, tapi seakan menjadikan kehadiran Nuaiman sebagai bumbu manis dalam perjalanan kenabian. Masyarakat Madinah yang hidup dalam suasana penuh jihad dan perjuangan juga memerlukan tawa yang tidak menghilangkan iman, dan Nuaiman mengisi ruang itu dengan akhlak yang luhur dan tingkah laku yang menghibur. Lebih dari sekadar penghibur,
Nuaiman adalah pejuang dan mujahid. Ia ikut dalam banyak peperangan bersama Rasulullah, termasuk Perang Badar yang sangat menentukan. Namun meskipun hidupnya penuh risiko, ia tak pernah kehilangan selera humor. Inilah bukti bahwa iman tidak selalu berarti wajah tegang dan penuh beban, tetapi juga bisa disertai senyum, gelak, dan ringan hati. Nuaiman mengajarkan bahwa seorang mukmin yang kuat bisa menangis dalam doa, dan tertawa dalam suka, tanpa kehilangan rasa takut kepada Allah. Salah satu kisah Nuaiman yang paling melegenda di kalangan para sahabat adalah saat ia melakukan lelucon yang melibatkan Rasulullah secara tidak langsung, tapi tetap mengundang tawa semua orang yang mendengarnya. Suatu ketika, seorang sahabat dari luar Madinah kembali datang membawa barang dagangan berupa madu. Nuaiman yang sedang berada di sekitar masjid melihatnya dan kembali menjalankan ide iseng yang khas. Ia menghampiri penjual dan berkata, "Berikanlah madu itu untuk Rasulullah, beliau pasti sangat menyukainya. Aku akan membayarnya nanti." Penjual pun dengan senang hati membawa madu itu ke Rasulullah SAW, yang saat itu sedang duduk bersama para sahabat. Ia menyerahkan madu itu sebagai hadiah, dan Rasulullah bertanya, "Siapa yang mengirimkan ini?" Penjual menjawab, "Nuaiman." Rasulullah tersenyum dan berkata, "Dia pasti belum membayarnya." Setelah penjual pergi, Rasulullah memanggil Nuaiman sambil menahan tawa. Ketika ditanya, Nuaiman menjawab lagi dengan polos, "Aku ingin engkau menikmati madu itu, wahai Rasulullah, meskipun aku tak punya dirham satupun." Rasulullah pun tersenyum penuh kasih, dan seperti biasa, beliau tidak menegur Nuaiman dengan keras. Justru Rasulullah membayar harga madu itu sendiri, dan para sahabat yang menyaksikan kejadian itu tertawa geli namun penuh hormat. Mereka tahu bahwa tawa itu adalah tawa yang suci, tawa yang tak membawa dosa, bahkan membawa cinta. Begitulah cara Nuaiman mencairkan suasana. Di tengah kesibukan menegakkan Islam dan menghadapi musuh, tawa dari seorang sahabat justru menjadi penyegar hati. Yang menarik, Nuaiman tidak pernah mengulang candaan yang sama. Setiap aksi yang ia lakukan selalu memiliki kejutan tersendiri, tidak mudah ditebak, dan tetap membuat semua orang tertawa tanpa ada yang tersinggung. Di balik kelucuannya, tersimpan kecerdasan luar biasa. Ia tahu kapan waktu yang tepat, dan siapa yang bisa dijadikan bahan candaan tanpa membuatnya menjadi bahan ejekan. Ia menjadikan humor sebagai jembatan kasih sayang, bukan jurang permusuhan. Inilah alasan Rasulullah mencintainya, dan para sahabat tak pernah membencinya. Meski sering mengundang tawa, Nuaiman juga sering menangis dalam munajatnya. Ia bukan pelawak sembarangan. Ia adalah pelawak surgawi, yang tetap menjaga salat 5 waktu, ikut jihad, dan selalu ada dalam barisan Rasulullah. Ketika malam datang, ia menangis karena dosa-dosanya. Namun ketika siang menyapa, ia hadir untuk menghibur saudara-saudaranya. Nuaiman mengajarkan kepada kita bahwa keseimbangan antara iman dan tawa adalah tanda dari kebeningan hati, dan Islam tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang membawa senyum ke wajah orang lain. Suatu hari, ada seorang lelaki buta yang baru saja masuk Islam dan tinggal di Madinah. Orang ini dikenal saleh namun sangat sensitif terhadap segala hal. Nuaiman yang tak bisa menahan naluri jenakanya, memutuskan untuk bercanda dengan lelaki tersebut. Ia mendekatinya dan menyamar dengan suara Rasulullah SAW, yang tentu saja tidak bisa dikenali oleh orang buta itu. "Wahai Fulan," kata Nuaiman menirukan suara penuh wibawa, "engkau haram menikah dan tak boleh menyentuh perempuan." Lelaki itu terkejut dan berkata, "Apakah ini perintah wahyu, ya Rasulullah?" Nuaiman menjawab, "Ya, engkau termasuk golongan orang yang telah Allah haramkan untuk menikah." Sang lelaki pun sedih bukan main. Ia pulang ke rumah dengan hati hancur dan menangis kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan bahwa Rasulullah telah melarangnya menikah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, beliau kaget dan segera memanggil Nuaiman. Rasulullah bertanya, "Engkau mengatakannya kepada lelaki itu?" Nuaiman menunduk sambil tertawa kecil dan berkata, "Aku hanya ingin menghibur kami semua dengan sedikit kegembiraan." Rasulullah tidak marah, tapi beliau menegur Nuaiman dengan penuh kasih. "Wahai Nuaiman, sesungguhnya bercanda itu boleh, tapi jangan membuat saudaramu bersedih dengan candaan yang keliru," sabda Rasulullah. Nuaiman mengangguk dan segera meminta maaf kepada lelaki buta itu, lalu menjelaskan semuanya dengan jujur. Lelaki itu pun akhirnya tersenyum, dan malah merasa terhormat karena menjadi bagian dari salah satu lelucon legendaris di Madinah. Kisah itu berakhir dengan tawa, bukan dendam. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa Nuaiman tidak sempurna,
tapi ia selalu mau bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Ia bukan tipe orang yang berlindung di balik tawa untuk menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, ia menjadikan candaan sebagai pintu menuju hubungan yang lebih erat dan hati yang lebih lembut. Rasulullah SAW pun menegaskan batas candaan yang diperbolehkan, tidak mengandung dusta, tidak menyakiti hati, dan tidak mempermalukan di depan umum. Menariknya, meskipun dikenal suka membuat heboh, Nuaiman tidak pernah dijauhi oleh para sahabat. Justru sebaliknya, kehadirannya ditunggu-tunggu karena selalu membawa cerita baru yang membuat suasana menjadi ringan. Ia adalah cerminan bahwa Islam tidak pernah melarang kegembiraan, asalkan tidak melampaui batas. Di balik semua gelak tawa itu, terdapat iman, cinta Rasul, dan keinginan untuk membuat hidup ini lebih ringan dijalani. Dan semua itu tercermin dari sosok sederhana bernama Nuaiman bin Amr, pelawak surgawi dari Madinah. Satu lagi kisah menggelikan yang tak lekang oleh waktu terjadi saat rombongan dari Syam datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Di antara mereka terdapat seorang pria asing yang bertubuh tinggi, gagah, dan berwibawa. Nuaiman melihatnya dan kembali mendapatkan ide cemerlang yang aneh. Ia diam-diam menghampiri pria itu dan berkata, "Aku punya budak Arab yang sangat cerdas dan pandai, wajahnya bercahaya, dan ia ingin dijual. Kau tertarik?" Lelaki itu antusias dan berkata, "Tentu. Tunjukkan padaku." Tanpa ragu, Nuaiman menggiring lelaki itu ke arah Rasulullah SAW yang sedang duduk bersama beberapa sahabat. Sambil menunjuk Nabi, Nuaiman berkata, "Itulah orangnya." Pria asing itu berjalan mendekat dan berkata kepada Nabi, "Aku ingin membeli engkau." Rasulullah mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" Pria itu menjawab, "Budakmu yang bernama Nuaiman memberitahuku bahwa engkau untuk dijual." Rasulullah tertawa begitu mendengarnya dan memanggil Nuaiman yang segera berlari dengan wajah berseri-seri. "Wahai Nuaiman," ujar Rasulullah sambil menahan tawa, "kali ini candaanmu benar-benar luar biasa." Nuaiman menjawab dengan jenaka, "Wahai Rasulullah, aku melihat wajahmu bercahaya dan tubuhmu begitu indah, jadi aku yakin ada orang yang mau membeli jika engkau kujual." Para sahabat yang menyaksikan kejadian ini tertawa terpingkal-pingkal, bukan karena melecehkan, tapi karena menyadari bahwa Nuaiman memang satu-satunya orang yang bisa membuat candaan ekstrim tanpa membuat suasana menjadi rusak. Namun candaan ini pun mengandung pujian tersembunyi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam niatnya, Nuaiman ingin menunjukkan bahwa Rasulullah adalah sosok paling berharga di dunia, bahkan jika dijual, harganya tak ternilai. Candaan itu bukanlah penghinaan, melainkan bentuk kasih sayang yang dibungkus dengan kelakar khas Nuaiman. Rasulullah memahaminya, dan justru mengapresiasi cara Nuaiman mengekspresikan cintanya, meski dengan jalan yang tak biasa. Ini menunjukkan betapa Nabi adalah sosok yang lembut dan penuh toleransi terhadap keunikan sahabat-sahabatnya. Dalam sejarah Islam, kisah ini tetap dikenang bukan hanya sebagai lelucon belaka, tetapi sebagai bukti bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin yang dekat dengan umatnya, dan bahwa humor yang sehat tidak diharamkan dalam agama. Nuaiman bin Amr menjadi simbol bahwa iman tidak membunuh keceriaan, dan ketakwaan tidak berarti wajah selalu muram. Dalam figur Nuaiman, kita menemukan pelajaran berharga, kehidupan beriman bisa dibumbui dengan canda, selama hati tetap tunduk pada Allah. Meskipun dikenal sebagai sosok penuh kelakar, Nuaiman tidak pernah membuat lelucon dari ajaran agama, atau meremehkan perkara syariat. Ia sangat memahami batas antara tawa yang mendidik dan tawa yang menyesatkan. Dalam setiap candanya, selalu ada unsur kecerdasan dan kehalusan niat. Bahkan para ulama seperti Imam Nawawi dan Ibn Hajar pernah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa Nuaiman adalah contoh sahabat yang humoris namun tetap terjaga adab dan keimanannya. Hal ini menunjukkan betapa kisahnya tidak dibuat-buat, tetapi sungguh nyata dan diabadikan dalam sejarah Islam. Suatu waktu, Nuaiman sedang duduk di pasar Madinah. Ia melihat seorang budak laki-laki sedang membawa sekeranjang buah-buahan yang mahal. Seperti biasa, naluri lucunya muncul. Ia menghampiri budak itu dan berkata, "Siapa majikanmu?" Budak itu menjawab, "Fulan bin Fulan." Nuaiman berkata, "Mari ikut aku sebentar, aku akan tunjukkan sesuatu yang sangat penting." Lalu Nuaiman membawa budak itu ke rumah majikannya sendiri, dan menyuruhnya mengetuk pintu serta menyerahkan buah-buahan itu seolah-olah hadiah dari tuannya. Ketika majikannya membuka pintu dan melihat keranjang buah yang mahal, ia keheranan dan bertanya, "Siapa yang menyuruhmu membawa ini?" Budak itu dengan polos berkata, "Tuan yang di pasar tadi."
Majikannya pun mengenali pola lelucon itu dan langsung sadar, pasti ini ulah Nuaiman lagi. Ia pun tertawa geli, lalu datang ke masjid untuk mencari Nuaiman. Ketika ditemukan, semua orang yang mendengar kisah itu tertawa, termasuk para sahabat senior, karena mereka tahu, jika ada kejadian lucu tak terduga, hampir pasti Nuaiman yang melakukannya. Yang membuat semua orang menghormati Nuaiman adalah bahwa setelah membuat lelucon, ia tidak pernah melarikan diri dari tanggung jawab. Ia sering mengganti kerugian sendiri, atau ketika tak sanggup, Rasulullah SAW sendiri yang membayarnya, sebagai bentuk kasih kepada sahabat yang tak pernah berniat jahat itu. Dalam dunia yang seringkali terlalu kaku, Nuaiman menjadi nafas segar. Kehadirannya menghidupkan suasana Madinah dengan cahaya tawa yang tidak pernah membawa dosa. Bahkan, banyak yang menyebut bahwa tawa para sahabat menjadi kenangan yang manis, berkat ulah jenaka Nuaiman. Para tabi'in, generasi setelah sahabat, sering bertanya kepada para sahabat tua, siapa orang yang paling sering membuat Rasulullah tertawa. Maka jawaban mereka nyaris selalu sama, itu pasti Nuaiman bin Amr al-Ansari. Gelar ini bukan main-main, ia bukan pelawak panggung, tapi pelawak ruhani. Ia tidak menjual kata-kata kosong untuk popularitas, tapi menghadirkan kebahagiaan dalam majelis kenabian. Dengan kejujurannya, cintanya pada Nabi, dan keberaniannya dalam mencairkan suasana, Nuaiman menjadi legenda yang kekal dalam catatan sejarah Islam yang otentik.